Setuju. Jadi Pak Wamen ini, walaupun Bapak tidak bayar honorer pengacara ke saya, ini sudah masukan yang brilian. Bapak setuju atau akan ditempuh? Ibu Irma sebagai anggota DPR yang sangat viral, selalu emosi kalau bicara dan keras. Saya sebagai pengacara hanya sekedar minta pendapat Ibu, secara KUH pidana kalau memang ijazah itu diserahkan di awal tahap dengan sukarela, itu bukan penggelapan. Tapi kalau tidak dikembalikan, ya seperti kasusnya Pak Wamen, itu baru penggelapan. Itu secara pidana. Secara perdata tidak ada diatur dalam KUH perdata. Tapi bisa juga diterapkan penyalahgunaan keadaan. Jadi waktu diserahkan sukarela, posisi mereka itu tidak seimbang. Dalam jurisprudensi itu bisa dibatalkan. Masalahnya mana mau karyawan menggugat 3 tahun, mana mau dia mau membayar Hotman Paris yang mahal ini. Begitu loh. Gimana pandangan DPR atas kasus yang di Surabaya? Ya, yang pertama memang dalam Undang-Undang 13/2003 itu tidak ada diatur terkait bagaimana seseorang mau melamar pekerja itu harus menyerahkan ijazah asli. Kebiasaannya adalah ijazah yang sudah dilegalisir saja cukup. Itu yang pertama. Tapi tadi Said Iqbal kan mengatakan bahwa ada BUMN yang melakukan menahan ijazah, kemudian karena dia sudah dididik ke luar negeri, karena takut kabur. Ya, itu nggak boleh juga. Biasanya itu ada perjanjian di awal, seperti contohnya di pelabuhan lah ya. Kita disekolahkan ke luar negeri, kemudian kita diminta untuk bekerja di pelabuhan itu selama misalnya 10 tahun, nggak boleh berhenti dulu. Nah, setelah 10 tahun dia boleh. Diambil ijazah dikembalikan, dia mau pergi kemana nggak apa-apa. Tapi ada perjanjian di situ. Tapi kalau misalnya nggak ada perjanjian, ya sebenarnya nggak lazim. Nggak lazim. Tapi dibilang nggak boleh pun juga karena di undang-undangnya tidak ada, harusnya itu diatur di peraturan menteri atau di peraturan pemerintah. Saya mau tanya dulu pendapat Ibu. Saya ini kan legal mind-nya cukup tinggi. Tadi saya sudah bicara dengan Pak Wan. Bagaimana kalau kementerian dan gubernur bikin SK bersama, barang siapa menahan ijazah, meminta sebagai persyaratan, sanksinya cabut seluruh perizinan, dan itu kemudian diperdakan. Itu hukum positif yang sangat efektif. Karena kalau NIB-nya dicabut, semua perizinannya dicabut dari OSS, mati itu perusahaan. Dan itu tanpa harus perlu proses pidana. Ibu mendukung nggak kalau gubernur sama kementerian bikin SK bersama? Sama itu dengan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Waktu itu karena nggak jelas, dibikin SK bersama, Kapolri, Kejaksaan, sampai Menteri Kominfo, dan itu sangat efektif. Gimana Bu? Apa itu solusi tercepat itu? Kalau ke DPR mah kelamaan ya nggak Pak? Ya betul. Setuju? Setuju kan, SKB 3 menteri kan sering dilakukan. Ya, setuju. Jadi Pak Wamen ini, walaupun Bapak tidak bayar honorer pengacara ke saya, ini sudah masukan yang brilian. Bapak setuju atau akan ditempuh? Dan kita akan lakukan ide cemerlangnya Bang Hotman ini ya. Karena kita sadar sekali lemahnya kita ini, kita tidak punya regulasi atau payung hukum untuk melakukan tindakan. Tapi dengan gagasan besar ini akan menjadi masukan yang cukup besar ya. Kita memang tidak bayar nih, Bang Hotman, kita tidak bayar. Tapi idenya mahal. Dia bisa menyelamatkan ribuan bahkan jutaan kawan-kawan yang ditahan ijazahnya. Saya beri aplaus yang luar biasa. Iya, kalau kadisnya semua bergerak langsung cabut NIB-nya, cabut semua perizinan, langsung kena Pak pengusaha nih. Gimana reaksi Bapak? Kenapa Bapak dari asosiasi pengusaha nih doyan banget nahan ijazah buruh yang gajinya aja nggak sampai UMR? Gimana itu Pak? Saya jangan diadili di sini Bang. jadi begini Bang. Pertama, kalau kita menyikapi apa yang dilakukan oleh pengusaha yang di Surabaya tadi, itu patut disayangkan. Patut disayangkan. Disayangkan dong. Maksudnya dari awal Bapak tidak setuju walaupun mau sama mau ijazah nggak boleh ditahan? Iya, pejabat tinggi setingkat Wamen, wakil wali kota, Kapolres datang, digituin. Ya kita juga sebagai pengusaha juga tidak wajar lah. Pengusaha seperti itu. Tapi kalau kita bicara konteks penyerahan ijazah Bang. Dari awal, maksudnya waktu masih proses rekrutmen. Betul. Jadi begini Bang. Ada pengusaha-pengusaha tertentu dan divisi-divisi tertentu, penahanan ijazah itu sebagai bentuk mitigasi.
mengurangi mitigasi dan juga antisipasi supaya jabatan yang diberikan itu tidak disalahgunakan. Oke. Contoh misalnya katakanlah perusahaan leasing, atau BPR, atau katakanlah pegawai yang ditugaskan untuk menjaga gudang yang keluar masuk barang. Karyawan baru tidak ada yang garansi, apalagi yang akan dilakukan oleh pengusaha. Tapi kalau memang dia kan punya hak ajasi untuk pindah. Nah gini Bang, makanya dari awal kita udah sepakat tadi di Undang-Undang Ketenagakerjaan ini tidak ada. Tapi beberapa gubernur, setahu saya gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, pergubnya ada. Bisa katakan bahwa dilarang menahan tapi sanksinya ijazah. Tidak tegas. Nah, tapi kemudian ketika si A melamar pekerjaan, mereka membaca perjanjian kerja bersama. Iya kan? Dan di situ ada hitam di atas putih. Yang menyatakan bahwa kamu nanti bekerja di bidang ini. Dan kamu, tanda kutip ya, berarti rawan mungkin kalau dia nagih uang itu dibawa kabur, atau mungkin suplai barang, nanti barangnya dijual segala macam. Sehingga di awal dikatakan, mau nggak kamu jaminan kamu ini ijazah? Ya kan? Dan itu banyak di perjanjian kerja PKB begitu? Ada beberapa divisi yang seperti itu, tapi saya katakan tadi, tapi selama ini nggak ada masalah. Karena apa? Karena pengusahanya memang ketika dia sudah berhenti bekerja itu diserahkan. Iya, pada saat orang melamar kerja, ya memang orang butuh perut, Pak. Betul. Butuh makan. Betul. Jadi di sini tidak ada paksaan sebenarnya. Memang tidak ada paksaan. Tapi kalau ada peraturan publik, walaupun itu mau sama mau, kalau itu peraturan publik, itu memang. Tapi masukan juga dari Bapak itu kepada Pak Wamen, agar Pak Wamen memeriksa ulang semua perjanjian kerja bersama. Betul. Jadi suruh daftar ulang. Betul. Jadi gini Bang. Artinya di perjanjian kerja bersama itu juga harus ada kata-kata pertama bahwa perusahaan itu menjamin bahwa ijazahnya tidak rusak, aman, nyaman, disimpan di tempat yang baik. Satu, yang kedua, ketika nanti dia selesai atau katakanlah dia resign, itu wajib dikembalikan kepada Bapak pekerja. setuju karena Bapak adalah pengusaha. Oke, sekarang saya tanya kepada Pak sosiolog. Pengertiannya apa, Pak? Dia sukarela, tapi sebenarnya batinnya tidak. Gimana dari segi analisa kejiwaan sebagai sosiolog gimana? Siapa yang tidak mau kasih apapun karena anak istrinya harus makan, perlu kerja? Gimana analisa Bapak? Sukarela nggak itu pengertiannya? Ya, tentu tidak sukarela ya. Tidak sukarela itu karena itu analisa hukumnya sangat besar. Nanti ke arah pidananya ke sana atau perdatanya. Tidak sukarela. Walaupun secara fisik kelihatan sukarela. Jadi ada beberapa hal ini, Bang Hotman. Pertama adalah masalah relasi kuasa. Relasi kuasa, Relasi kuasa artinya mereka butuh kerja. Dan ini adalah pemberi kerja. Dan terjadilah ketimpangan sosial di situ. Terus bertahan. Kemudian ini merupakan juga cerminan dari praktek atau mungkin normalisasi praktek dari pelanggaran etika. Etikanya di mana? Etika banyak kita melakukan pelanggaran. Ya misalnya mungkin salah satu adalah ini karena hak seseorang. Dan ini berkaitan dengan yang ketiga tadi. Yang ketiga nanti ya. Tidak adanya proteksi hukum yang definitif. Tapi kan kalau untuk para sarjana dari luar negeri kata dikirim itu masih ada sedikit logikanya. Tapi kenyataannya banyak yang cuma level UMR gajinya. Banyak ngadu ke saya. Saya ini adalah pusat idola dari masyarakat. Tiap pagi IG saya itu ratusan kasus tiap hari. Ijazah kadang-kadang cuma kurir. Ijazahnya ditahan. Itu gimana Pak? Apa itu analisa sukarela masih berlaku atau tidak berlaku? Tidak berlaku, tentu saja itu mestinya adalah sebuah pelanggaran dan mestinya itu harus diproses secara hukum. Tetapi tidak ada pilihan. Mereka yang ini adalah butuh kerja, butuh cari duit. Dan kalau mereka proses, yang terjadi selama ini kalau kalangan kelas bawah, buruh, bagaimana mungkin diproses seorang buruh yang gajinya UMR mau melawan pengusaha? Nggak pasti mungkin, tidak bisa. Betul. Kemarin ini saya kasih Pak Wamen juga. Kemarin ada di Bekasi kelab malam, bukan punya kita ya. Menjelang Lebaran tiba-tiba disuruh dikeluarin sebagian besar. Alasannya renovasi. Nggak digaji, nggak dikasih THR.
datanglah ke saya. Ternyata yang dimusuhi pengusaha itu apa? Viral. Saya masukkan di Instagram, langsung, halo Bapak Wali Kota Bekasi, dalam 2 jam turun jurut penindak. Dalam 2 jam turun. Ini Pak Hotman udah ngamuk-ngamuk nih di Instagram. Halo Bapak Wali Kota. Dalam 2 jam turun. Kemarin saya dapat informasi sudah dibayar semuanya. Jadi tugasnya Pak Said ini sering-sering memviralkan. Ya, kira-kira begitu Pak? Ya, tentu saja demikian. Ya. Jadi kalau tidak bisa secara formal, akhirnya adalah medsos sekarang yang menjadi kekuatan. Ya. No viral, no justice. Artinya, no viral, no justice tidak hanya berlaku untuk perkara pidana, tapi dalam semua kasus di Indonesia ini. Ketemu lagi di segmen berikutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.